Perkenalkan, nama saya Sinta Sofiana Safitri, NIM E 2019-3176 dari Universitas Islam Negeri Khas Jember. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya. Nah, manfaatnya itu apa aja? Nah, yang pertama itu mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Nah, apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah, seperti itu. Nah, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, penggadaian maupun BMT, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Nah, mengamalkan ekonomi syariah juga dengan membuka tabungan itu deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat, sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan real, disalurkan melalui sektor perdagangan real. Nah, mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal. Nah, di sini kita akan mengetahui tentang perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Nah, yang pertama itu ekonomi Islam. Itu bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Nah, kalau kapitalis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Kalau sosialis itu bersumber dari pemikiran dan pengamalan manusia. Jadi antara kapitalis dan sosialis ini sama. Jadi dia itu bersumber dari pemikiran, pengalaman manusia. Selanjutnya kompetisi dikontrol syariat Islam. Nah, kalau ekonomi Islam. Nah, kalau ekonomi kapitalis itu kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Kalau sosialis itu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Selanjutnya pengakuan, kalau ekonomi Islam itu pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Kalau kapitalis itu pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Kalau sosialis tidak mengetahui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Selanjutnya ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Kalau kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka, jadi nggak jasmani aja gitu ya, nggak ada rohani dan akalnya. Kalau sosialis itu kesejahteraan bersifat jasmani belaka, sama berarti antara kapitalis dan sosialis. Selanjutnya yang terakhir, kalau ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Kalau sosialis itu perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah.
Selanjutnya, dasar hukum ekonomi syariah. Dasar hukum dalam ekonomi syariah itu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran pada dasarnya adalah wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Karena dalam Al-Quran jawaban atas semua permasalahan pasti ada, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai tentang ekonomi yang ada pada saat ini. Selanjutnya ada hadis. Hadis yaitu suatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perilaku, dan perbuatannya. Selanjutnya itu ada ijma. Nah, ijma merupakan pendapat atau fatwa-fatwa yang berasal dari para ulama yang telah disetujui bersama dan tentu tetap berlandasan pada Al-Quran. Selanjutnya ada ijtihad dan qiyas. Nah, ijtihad itu salah satu perbuatan yang dilakukan para ulama untuk melaksanakan musyawarah. Nah, untuk memecahkan kejadian yang muncul dalam masyarakat.